Dibuat marah oleh ucapan orang bodoh bukan tanda kamu kuat, tapi bukti kamu mudah dikendalikan. Banyak orang salah kaprah mengira bahwa merespons dengan keras adalah bentuk kekuatan. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam The Courage to be Disliked karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, manusia tidak dikendalikan oleh peristiwa, melainkan oleh makna yang mereka berikan terhadap peristiwa itu. Artinya, ketika kamu diremehkan, sakit hatimu bukan karena situasinya, tapi karena cara kamu menafsirkan dan menanggapi situasi itu. Satu komentar sinis bisa merusak mood seharian, entah itu dari rekan kerja, teman lama, atau bahkan keluarga sendiri. Kadang berupa sindiran halus, kadang hanya tatapan meremehkan. Rasanya seperti disayat secara halus, tanpa darah tapi meninggalkan luka harga diri yang dalam. Reaksi spontan kebanyakan orang, membalas, membela diri, berusaha membuktikan nilai diri dengan cara yang reaktif. Tapi justru disitulah letak perangkapnya. Reaktif berarti kamu tidak memegang kendali atas dirimu sendiri. Dan saat kamu kehilangan kendali, kamu menjadi boneka yang bisa digerakkan oleh kata-kata orang lain. Elegan bukan berarti diam, tapi berarti sadar sepenuhnya atas apa yang layak dan tidak layak ditanggapi. Dalam Ego is the Enemy, Ryan Holiday menulis bahwa reaksi emosional adalah bentuk kelemahan intelektual. Orang yang kuat bukan yang membalas dengan tajam, melainkan yang bisa diam, bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang sedang ia jaga. Kalau kamu ingin menjaga martabat tanpa harus terjebak dalam permainan mental yang melelahkan, ini 7 cara elegan menghadapi hinaan atau sikap meremehkan. Ditambah satu prinsip utama di balik semuanya. Kendali diri adalah kekuatan sejati. 1. Menyimak tanpa membalas tapi merekam. Diam bukan pasif, diam adalah keputusan. Dalam The Laws of Human Nature, Robert Greene menulis bahwa mereka yang bisa diam dalam situasi tegang cenderung lebih dihormati, karena sulit ditebak dan punya kedalaman. Mendengarkan bukan berarti setuju, tapi memberi ruang untuk menilai siapa yang benar-benar dewasa. Reaksi impulsif seringkali menghasilkan penyesalan, tapi diam jarang membuatmu rugi. 2. Tersenyum tipis, simbol kekuatan tanpa kebisingan. Tersenyum dalam situasi merendahkan bukan tanda kelemahan, itu simbol kontrol. Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning mengingatkan bahwa antara stimulus dan respons, manusia selalu punya ruang untuk memilih. Dan dalam senyum itu terkandung keputusan untuk tidak larut dalam permainan mereka. 3. Menjawab dengan data, bukan emosi. Jika perlu merespons, lakukan dengan logika. Gunakan fakta, bukan nada. Dalam Thinking in Bets oleh Annie Duke, keputusan terbaik adalah yang didasarkan pada ketenangan, bukan reaksi spontan. Tunjukkan bahwa kamu berdiri di atas landasan pemahaman, bukan ego. Ketika orang lain berdebat untuk menang, kamu hadir untuk menciptakan kejelasan. 4. Mengganti arena bicara, menolak masuk ke dalam drama. Alihkan topik, pindahkan arah. Ini bukan kabur, tapi memimpin percakapan. Sun Tzu dalam The Art of War mengajarkan kemenangan sejati seringkali diraih tanpa pertempuran. Menolak bertarung di medan yang tak penting adalah salah satu bentuk strategi tertinggi. Meningkatkan diri diam-diam, balas dengan fakta yang hidup. Dalam Atomic Habits, James Clear menegaskan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten menghasilkan bukti yang tak terbantahkan. Saat kamu diremehkan, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk berkembang. Biarkan waktu dan hasil yang menjawab, bukan lisanmu. Mengamati pola mereka, bukan menelan emosi mereka. Banyak orang menyerang karena luka mereka sendiri. Dalam The Four Agreements, Don Miguel Ruiz menulis, jangan ambil sesuatu secara pribadi. Banyak komentar menyakitkan adalah cerminan dari konflik internal mereka, bukan kebenaran tentang dirimu. Kamu bisa terluka, tapi jangan sampai kehilangan perspektif. Fokus pada reputasi jangka panjang, bukan ego sekejap. Satu momen diremehkan tak mendefinisikan harga dirimu, tapi bagaimana kamu konsisten menjaga kualitas reaksi, itulah yang membentuk reputasimu. Dalam The Obstacle is the Way, Ryan Holiday mengingatkan bahwa tantangan adalah jalan, bukan penghalang. Kesimpulan, elegan itu bukan pasif tapi aktif memilih reaksi yang bernilai. Elegan bukan berarti membiarkan harga diri diinjak, tapi memilih untuk menanggapi dengan kepala dingin karena kamu tahu siapa dirimu dan tahu bahwa tidak semua serangan layak diladeni.
Reaksi yang kamu pilih hari ini membentuk siapa kamu esok hari. Bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling berkelas dalam diamnya. Kalau kamu pernah diremehkan dan ingin menjadi pribadi yang lebih elegan, tulis di kolom komentar, "Saya siap jadi lebih kuat dalam diam." Dan jangan lupa, share video ini ke temanmu yang sedang belajar untuk tenang, kuat, dan tetap waras di tengah dunia yang semakin gaduh. Karena kekuatan sejati lahir dari kendali, bukan dari teriakan.